tetapi tetaplah terus melangkah, menatap masa depan, tempat di mana kita bisa saling berbagi kasih. Dengan dedikasi, empati, dan imajinasi yang tinggi, masa depan dapat membawa kita ke dalam sebuah perubahan. Dedikasi tidak dapat berhenti hanya karena alasan keadaan. Empati yang tinggi akan membebaskan kita pada rasa takut, dan imajinasi akan menghasilkan kekuatan cinta kasih tanpa pamrih. Maka akan bangkit semangat dan idealisme pengabdian yang terikat sumpah. Sumpah untuk terus berjuang dan menghapus mimpi buruk yang menteror mental. Dihajar sebuah pengalaman spiritual yang memaksa kita lahir sekali lagi. Kebutuhan roh dan jiwa menjadi sangat menantang, tetapi penderitaan fisik adalah prioritas untuk penyelamatan. Dan John Manansang telah membangun jembatan komunikasi kesehatan. Tanah Merah menjadi saksi betapa dedikasi, empati, dan imajinasi yang tinggi bisa membawa perubahan besar pada tanah ini. Kaki pirang-pirang, tangan kerang, kepala sakit. Dengan aman-aman. Ya. Oke, kalau begitu nanti saya akan bisa. Apa kenapa pulang malam? Tadi waktu pengobatan di Kampung Ampera, waktu pulangnya itu habisan bensin, makanya kita harus tunggu perahu lain yang turun baru dibantu.
Terus hujan deras gini papa ngotot pulang. Nggak tunggu Ya, dulu. ini hujan terus seperti gini. Mungkin sampai pagi baru berhenti. Makanya lebih baik pulang sekarang. Ya, kita ganti dulu. Dokter lawan maut, maut, maut lawan dokter, dokter. Dokter lawan maut, maut, maut lawan dokter, dokter. Biar hujan panas, biar siang malam asal berjuang. Halo, Selamat pagi, Dok. selamat pagi. Maaf kami mengganggu. Ini dengan Suster Angelina. Ada pasien akan partus, umur 35 tahun, hamil untuk yang ke-9 kalinya. Dan baru saja masuk rumah sakit, Dok. Pada pemeriksaan kami, dicurigai bayi letak bintang. Pembukaan mulut rahim 6-7 cm. Dan ketuban baru saja pecah. Oke, siapkan nanti saya periksa. Cek sana. Halo, Bidan Vince. Dokter nih, Selamat pagi, Dok. apa sudah tahu ada pasien baru masuk? Ibu Agustina Cameo. Ya, tahu, Bagaimana Dok. keadaannya? Maaf, Dok. Rupanya listrik di bromdel ini tidak cukup untuk memanaskan sterilisator kami. Ya, memang untuk sebagian orang terkadang mereka merasa pemeriksaan kehamilan tidak terlalu penting. Malas ke puskesmas, malas timbang, periksa di bidan,
Maunya nanti sudah mau melahirkan baru datang ke puskesmas. Ini jam berapa? Papa mau pergi ke puskesmas. Iya, ada pasien dari kampung. Kelihatannya berat. Saya harus segera ke sana. Sepagi ini. Ya, melayani pasien itu sih bagus. Karena sudah panggilan dan tugas Papa. Tapi harus ingat diri juga, jangan sampai sakit. Kalau sudah sakit, terus bagaimana mau melayani masyarakat? Suster, ini data-data pasien. Pagi, Dok. Pagi. Suster Vince dengan Anto? Sudah ke Telkom, Dok, untuk melakukan sterilisasi alat. Oke, kalau begitu saya minta hasil pemeriksaannya. Tekanan darah 130/80, frekuensi 90, bayinya lintang, beban sudah pecah. Kontraksi ritmik uterus berulang tiap 3-4 menit, berlangsung selama 40 detik, tapi kuat dan relaksasinya baik. Oke, saya periksa. Baik, silakan, Dok. Ibu, selamat pagi. Ibu nama siapa? Ibu, saya periksa ya. Sakitnya mulai dari jam berapa? Malam. Ibu, saya periksa dalam ya. Periksa dalam supaya kita akan menentukan apakah ini. Sekarang ini saya periksa bayinya lintang ini. Ini kepala, ini bokong. Jadi ini saya pastikan dulu kondisinya seperti apa. Oke. Saya periksa dalam ya. Periksa dulu ya. Lemas. Periksa dulu ya. Ya, lurus. Oke, jadi sekarang ibu saya udah periksa. Ini bayi letak lintang. Letak lintang
Ini pembukanya setelah saya periksa baru 6 sampai 7. Artinya kita punya waktu sekitar 4 jam lah. Itu akan terjadi pembukaan lengkap. Kalau pembukaan lengkap pada proses persalinan letak lintang itu masalah. Tidak mungkin akan terjadi karena air ketuban sudah pecah dan segala macam. Makanya ini kesakitan. Jadi waktu 4 jam ini harus kita pakai semaksimal mungkin untuk bisa menolong persalinan. Nah, persalinannya hanya satu jalan. Nah, hanya dengan jalan yaitu operasi. Oleh karena itu, ibu mulai sekarang ibu puasa. Tidak makan, tidak minum. Nanti suster-suster bidan-bidan ini kita sama-sama akan alat-alat untuk persiapan operasi. Ya, jadi ibu kira-kira seperti itu. Nanti ibu tanda tangan surat untuk persetujuan operasi. Ibu yang penting tenang, ibu berdoa supaya jalannya operasi jalan dengan baik. Itu saja ya. Jadi sekarang saya terpaksa kasih tinggal tempat ini untuk sementara untuk menyiapkan peralatan. Demikian ya. Oke, terima kasih. Berdoa ya. Oke, suster-suster, mari kita segera persiapkan alat-alat operasi. Jadi bayi letak lintang dengan ketuban pecah dan pembukaan 6 cm. Diagnosis ini satu-satunya jalannya dengan operasi sesar. Untuk itu saya minta dukungan dari pihak keluarga. Memahami bahwa memang kita terjebak dalam satu jalan untuk melakukan operasi. Tidak ada cara lain. Kalau tidak, sekali bisa terjadi ruptur. Bayi bisa tidak selamat, ibu juga bisa terjadi perdarahan dan tidak selamat. Itu sebabnya kita harus melakukan tindakan operasi. Selanjutnya kita harus bagi tugas. Siapa yang steril, terus kemudian pakaian operasi, dan kebetulan kita kehabisan khas. Jadi kita nanti ada yang harus ke susteran. Di sana ada khas. Jadi kita bagi tugas sekarang dan kita harus keluar dari ruangan ini. Untuk ibu dan ibu Agustina, yang penting jaga jangan sampai makan dan minum. Kita harus bius. Nanti sebentar kita akan pembiusan umum. Ini waktunya pendek. Oke, terima kasih. Begitu ya, kita bagi tugas. Ibu tetap di sini, ibu berdoa. Ibu doakan supaya perjalanan persiapan ini berjalan dengan baik. Halo, dengan Telkom. Apakah bidan Anto dan Vince di situ? Bisa saya bicara? Ya, Vince. Apakah sterilisasinya sudah jadi? Ya Tuhan, itu karena salahmu sendiri. Sudah saya bilang minggu lalu. Setelah operasi itu segera sterilkan. Kenapa tidak dilakukan? Oke lah. Kembali ke puskesmas. Ya, bawa alat-alatnya. Kembali puskesmas. Oh, sungguh malang nasib ibu ini. Kasus janin lintang dalam persalinan ketuban pecah seharusnya dapat segera kita operasi. Tapi apa boleh dikata, kondisi hari ini yang saya hadapi, peralatan belum steril, tidak lengkap, kasa steril pun tidak ada. Sudah kehabisan di puskesmas. Tidak, ada lihat suster Lydia kan? Selamat pagi. Suster Lydia! Maaf suster, saya mau pastikan saja apakah hari ini memang ada operasi suster. Memangnya kenapa? Saya hanya memastikan saja suster. Thomas, memangnya kenapa kalau operasi itu dilakukan hari ini? Saya hanya takut suster kalau banyak orang mati di sini gara-gara gagal operasi. Sementara peralatan operasi kita memang minim. Ya sudah, kerjakan saja tugas kamu.
Barusan saya lihat di sana banyak pasien yang antri mau konsul. Kita ikuti saja anjuran Dr. John. Dokter lebih paham tindakan apa yang harus diambil. Baik, suster. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa sampaikan pada pasien yang lain, hari ini ada operasi. Suruh saja mereka kembali besok. Mama, saya tutup loket dulu ya. Mama, hari ini mau ada operasi sesar. Jadi kalau yang mau konsultasi, Mama dong datang besok sudah. Kita perlu mendapat pelayanan. Ini puskesmas toh? Utamakan banyak orang, jangan hanya satu orang saja. Tapi ini darurat, Mama. Jadi saya minta Mama punya pengertian sekali lagi. Dokter John, dokter sedang mengupayakan kasus steril karena hari ini rencana operasi. Sudah 2 minggu saya tertahan di sini. Baru, kenapa kakak suster Tin telah kembali ke Merauke bersama rombongan yang kemarin? Mau tidak mau, suka tidak suka, ya saya harus menunggu kedatangan pesawat berikutnya. Dalam situasi seperti ini, kita tidak bisa salahkan siapa-siapa. Perawat, mantri, mereka pun sudah tidak berdaya. Belum lagi fasilitas terbatas. Pasien juga tidak bisa disalahkan. Datang pada situasi seperti ini di saat kita tidak berdaya. Oke lah, kita harus merebus alat-alat ini. Ma, buka pintu. Apa? Balik lagi?
Suster Lydia. Suster tolong pegang obat biusnya, kemudian saya susteran, kita ambil kasa. Baik, dokter. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, suster. Ya, jadi maksud kedatangan kami ke sini, sebenarnya kami ingin minta tolong. Rencana kami ada operasi, tapi kasa kami habis. Maaf, Dok. Suster yang pegang kunci gudang obat sedang ke Merauke. Dapatkah dibantu? Baik, Dok. Nanti saya akan laporkan ke Pastorius. Suster, kami akan kembali lagi. Mudah-mudahan bisa dibantu. Terima kasih ya. Sungguh merupakan keputusan yang cepat dan tepat. Kalau saya yang dihadapkan kenyataan seperti ini, mungkin saya sudah pusing 10 keliling bukan 7 keliling. Oh, ini ada ya. Terima kasih banyak. Oke, kasih suster, kami kembali. Kasihan, Ibu Agustina nyawanya dalam bahaya. Dokter! Maaf, Dok. Pisau operasi habis. Serba salah, tapi harus kita lakukan tindakan operasi. Ya, kita berserah, berdoa. Tuhanlah yang akan menolong. Oke, tolong belikan silet ya. Silet, Dok? Pele. Cepat ya. Selamat pagi, Dok. Pagi. Pagi, suster. Maaf dok, operasi seperti ini bisa dilakukan di puskesmas. Ya, untuk menyelamatkan ibu dan bayi, tidak ada jalan lain. Inilah satu-satunya tindakan yang harus kita lakukan. Operasi sesar. Dengan segala resiko yang terjadi. Ada 2 nyawa yang membutuhkan pertolongan kita. Harus kita selamatkan. Karena itu, saya berharap sebelum suster ke Merauke, kesempatan berada bersama kami ini, suster bisa bersama kami dalam operasi ini.
Finji radio sorona khotwa binamiri pantana kusmide Finji radio sorona khotwa binamiri pantana kusmide Witamon wau witano wau kantana walaje citaka deko Bapak, Mama mana? Bapak, mau keadaan bagaimana? Mama di puskesmas, lagi diperiksa. Wah, tolong sapu Mama, Kak. Kita sudah menentukan karena bayi lintang konsultasi. Dokter, tidak ada jalan lain kah? Memang dalam letak lintang kita dihadapkan pada masalah. Kalau kita tidak cepat tolong, pertama bisa terjadi ruptur. Ruptur itu pecah, dia robek ini kandungan karena bayi melintang. Sementara bayinya akan terlibat dan akan meninggal. Jadi di situ ibu dan bayi akan meninggal. Itulah sebabnya jalannya satu, kita cepat. Untuk itu waktu kita pendek. Saya minta ibu harus bikin persetujuan operasi karena saya harus lakukan operasi. Ya dokter. Baik ya, ibu, saya sudah siapkan. Ibu silakan tanda tangan. Jadi ini surat persetujuan operasi. Ibu tanda tangan, baru kita bisa lakukan tindakan. Suster Ance, Suster, Suster ragu. Kita harus selalu yakin, Suster. Thomas, kau tahu ini sama saja dengan penghinaan. Sampai kapan kejadian ini akan berlangsung? 10, 20, 50, atau 100 tahun lagi? Apakah tidak ada cara lain untuk menolong persalinan seperti ini? Kita serahkan semuanya kepada Tuhan.
yakin dan selalu percaya. Sudah, Operasi kok pakai silet? Ibu, kita akan segera melakukan operasi. Maka sebelumnya kita semua tunduk berdoa, memohon kepada Tuhan supaya Ia menolong kita dalam melakukan operasi ini. Marilah kita berdoa. Saya bersihkan dulu. Minta kas. Saya sterilkan dulu, baru saya bius ya. Ibu tenang. Tenang berdoa. Oke, minta duk steril. Ini waktunya saya suntik supaya ibu tidur ya. Ibu tidur, baru saya lakukan operasi. Ini saya suntik obat biusnya. Satu, 2, 3. Oke, tidur ya. Cuci tangan. Minta alkohol. Baju. Saya minta betadine sekali lagi untuk bersihkan daerah operasi. Gunting, klem. Oke, sekarang pisau operasinya taruh di sini. Karena kita tidak punya pisau operasi, maka dengan sangat terpaksa kita memakai silet ini untuk operasi. Caranya, terlebih dahulu kita patahkan sehingga ada bagian ujung yang tajam yang kita gunakan untuk menyayat kulit perut ibu ini. Silet ini sesungguhnya tidak pantas berada di meja operasi, apalagi untuk melakukan operasi pada manusia. Namun situasi dan kondisinya tidak ada pilihan lain kecuali menggunakan silet ini untuk menyelamatkan nyawa orang ini. Sekarang kita sudah siap untuk melakukan operasi. Ya, tensinya berapa? 80/50 dok. 80/50. Oke, guyur.
Tenang. Ya, jantung. Dengar bunyi jantungnya seperti apa? Ditirukan. Pencet. Luk-luk, luk-duk, 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 luk-duk. Terus. Luk-duk, 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 luk-duk. Oke. Oksigen. Ya. Ya. Di hidung supaya oksigennya masuk. Kasih oksigen. Kasih oksigen. Gunting. Kasih oksigen. Lepas ke arah hidung. Oke. Kipas.
gergaji dan silet diubahnya. Di puskesmas tua mujizat terjadi. Jadi gini, sekarang pun kalau itu terjadi di Yani rumah, di pedalaman dari Bovendigul, seorang dokter umum, kalau memang dia melihat tidak bisa lahir normal, lalu dia melakukan operasi seksio, secara kelembagaan memang itu tetap tidak boleh. Tapi kalau secara kondisi itu boleh. Karena mau diberangkatkan, pasiennya nanti tidak selamat di jalan, ibunya meninggal, anaknya meninggal, atau salah satu meninggal, atau anaknya meninggal. Daripada itu terjadi, seorang dokter boleh lakukan. Karena bagaimanapun di pendidikan kita sudah dapat. Cuman untuk itu memang kita harus mendapat izinnya, yaitu backgroundnya adalah seorang dokter spesialis kebidanan. Kalau era tahun 80-an ya dengan tahun yang sekarang ya 2015, karena sudah ada spesialistik ya, kita dokter umum diwajibkan untuk merujuk ya, karena memang sudah ada spesialis yang untuk menangani. Jadi indikasi operasi sesar itu lebih banyak tahun sekarang. Karena ketika di era 80-an itu kita operasi sesar itu sangat minim, tergantung dari dokternya mau melakukan atau tidak, karena tergantung dari dokternya itu sendiri. Ketika ada ibu yang mau melahirkan sudah gawat darurat dengan kondisi jalan dan transportasi yang sangat sulit, ketika kita harus melakukan tindakan yang demi penyelamatan ibu itu sendiri, kita harus melakukan ya. Tapi ketika kita tidak melakukan ya, ibu itu bisa meninggal. Jadi sebagai dokter ya, yang dulu dengan sekarang memang tindakan operasi sesar lebih banyak di sekarang daripada yang dulu. Yang jelas bahwa pada waktu tahun 90-an itu peralatan masih sangat minim, sehingga pada waktu tahun 90-an itu dokter melakukan operasi itu dengan peralatan apa adanya, baik misalnya seperti di daerah-daerah pedesaan, di daerah-daerah terpencil ya pada saat itu. Istilahnya kita melakukan operasi dengan peralatan apa adanya. Jadi kalau memang itu sudah mengancam nyawa, apapun bisa dilakukan. Dengan adanya peristiwa ini, Dr. John sudah memenuhi harapan saya, yaitu bahwa seorang profesional itu dapat bekerja dalam situasi apapun juga. Dalam melaksanakan penyelamatan pasien, maka dia mampu melakukan inovasi untuk mempergunakan alat-alat yang ada untuk dipakai semaksimal mungkin. Nah, dengan demikian, maka saya harapkan hal ini bisa ditiru oleh para dokter-dokter yang sekarang yang peralatan lebih bagus, dengan lebih berusaha untuk lebih berbakti demi kesejahteraan pasien dan keselamatan pasien. Saya sangat gembira bahwa Bapak Gubernur sudah membuat suatu program generasi emas anak-anak Papua. Maka harapan saya adalah kesehatan ibu hamil mohon untuk sangat diperhatikan.
Ya, pertama-tama terima kasih. Saya punya satu pengalaman yang luar biasa yang pernah saya saksikan khususnya di wilayah Kabupaten Bovendigul di tahun 90-an. Seorang dokter yang bernama Dr. John Mamangsan. Sebagai saksi mata, saya melihat betapa berani dan gesitnya seorang dokter di era tahun 90-an yang bisa berani menolong seorang ibu dengan hanya bermodalkan silet. Dan ternyata apa yang dilakukan pada saat itu dengan tekad dan dengan penuh ketulusan hati dan dengan penuh pengabdian, sehingga bisa terkabul. Hanya dengan sebuah silet, operasi bisa dapat berjalan dengan baik. Dalam kehidupan tidak selamanya kita akan menemukan hal-hal yang sempurna untuk dipakai untuk melaksanakan profesi kita. Dan dalam keadaan yang seperti itu, maka setiap orang di samping dia akan mempergunakan kepintarannya, pelajaran-pelajaran yang didapatnya, dia akan kembali kepada dirinya. Dirinya itulah yang akan melakukan perbuatan-perbuatan, apakah dia akan berbuat kepahlawanan atau dia hanya akan menunggu sampai sesuatu itu cocok dengan bahan-bahan yang dipelajarinya. John buat saya adalah seorang dokter yang tidak hanya mendapat ilmu dari kampus yang menjadikannya dokter, tapi dia juga belajar tentang bagaimana mencintai manusia yang sakit itu. Bukan cuma mengurus penyakitnya, tetapi yang lebih utama adalah mengurus manusia yang sakit itu. Sehingga dengan segala keterbatasan yang diketemukannya di Papua, dia tidak pernah menyerah, tidak pernah kalah, tidak pernah kehilangan akal untuk menolong manusia yang diancam oleh penyakit. Buat saya, ini adalah sebuah catatan emas, karena di masa-masa yang akan datang, apabila segala sesuatu menjadi sangat komersial, segala sesuatu juga untuk mengumpulkan harta, mengumpulkan duit, masih ada orang yang rela, mau, dan berani untuk melakukan terobosan, menyelamatkan manusia tanpa memikirkan risikonya. Dari mana orang seperti John ini belajar tentang hal-hal seperti itu, kecuali dari dalam batinnya sendiri. Jadi saya kira fenomena John ini memberikan kita satu masukan bahwa ilmu memang sangat penting, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana manusia mempergunakan ilmu ini. Kebetulan saya sangat cocok dengan cara berpikir John, yaitu bagaimana memaksimalkan apa yang ada, mengoptimalkannya sehingga dapat membalikkan kekalahan menjadi kemenangan. Bukan kemenangan untuk dirinya sendiri, tetapi kemenangan untuk manusia, untuk kemanusiaan, kemenangan untuk kesejahteraan, kemenangan untuk mudah-mudahan akan menjadi inspirasi dari orang-orang yang akan meneruskan profesi di bidangnya, yaitu kedokteran. Terima kasih, John. Ketika saya menemukan buku ini pertama kali, saya melihat bahwa buku ini paling dahsyat pengalaman seorang dokter di pedalaman Papua. Saya waktu itu editor buku dan saya usulkan kepada penulisnya supaya menawarkan saja kepada Pak Muhtar Lubis, pimpinan saya di Yayasan Obor Indonesia. Dan Pak Muhtar Lubis tidak butuh waktu lama untuk dia mengatakan, kita terima buku ini dan kita terbitkan. Kita cari dana yang perlu supaya kita umumkan kepada Indonesia bahwa di pojok dunia sana, di pojok negeri ini ada sesuatu yang terjadi. Supaya kejadian ini tidak terulang. Kejadian ini adalah peristiwa yang kalau dimasukkan dalam Guinness Book of Record, itu peristiwa yang tidak akan bisa diulang oleh siapapun.
Apa yang dilihat dari peristiwa operasi sesar 25 tahun lalu yang dilakukan oleh para perawat dan seorang dokter muda baru lulus sekolah dengan pengetahuan dan pengalaman yang masih minim, bahkan oleh kondisi pasien pada saat itu yang memaksa seorang dokter mengambil keputusan harus melakukan operasi sesar. Namun dalam keadaan di mana peralatan sangat minim, tercecer di mana-mana, kemudian harus menggunakan alat-alat dan cara yang aneh yang tidak lazim dilakukan. Misalnya terpaksa menggunakan silet untuk melakukan operasi karena kehabisan pisau operasi. Yang hari ini kita tonton itu sesungguhnya hanyalah sebuah penampakan luar, satu yang terlihat dari luar saja. Masih tersimpan rahasia-rahasia di dalamnya, berlapis-lapis seperti fenomena bawang. Dari luar ke dalam berlapis-lapis sampai ketemu intinya. Jadi di sana ada orang, ada alat dan cara yang dipakai di dalam operasi itu. Itu hanyalah cara, alat yang digunakan oleh tangan Tuhan. Digunakan oleh tangan Tuhan untuk menyatakan kebesarannya, keagungannya, dan cinta Allah kepada Ibu Agustina Cameo dan keluarganya, kepada orang Papua, kepada umat manusia, kepada kita semua. Itulah cara Tuhan yang digunakan untuk sebuah rancangan niat dari Sang Maha Pencipta kepada kita manusia. Negeri elok nan indah dan permai, belantaranya yang luas membisu bagai oasis di ujung timur Indonesia. Di sana terukir cerita di tepi sungai yang penuh misteri, saksi bisu sejarah baktimu bagi negeri di ujung timur Indonesia. Di sungai Digul di tanah Papua, di sungai Digul semuanya terjadi. Di sungai Digul nyata kasih Tuhan. Di sungai Digul semuanya terjadi. Bahkan gergaji dan silet diubahnya di puskesmas tua.
mujizat terjadi. Di sana terukir cerita di tepi sungai yang penuh misteri, saksi bisu sejarah baktimu bagi negeri di ujung timur Indonesia. Di sungai Digul di tanah Papua, di sungai Digul semuanya terjadi. Di sungai Digul nyata kasih Tuhan. Di sungai Digul semuanya terjadi. Bahkan gergaji dan silet diubahnya. Di puskesmas tua mujizat terjadi.